Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Di video kita kali ini, kita masih membahas mengenai SP2DK atau Surat Permintaan atau Penjelasan atas Data dan atau Alat Keterangan. Kalau di video sebelumnya, kita sudah membahas apa itu SP2DK, kemudian penyebab terbitnya seperti itu ya. Nah, di sini saya akan membahas salah satu isi atau salah satu hal yang dibahas pada saat SP2DK itu terbit, ya. Ini terkait dengan ekualisasi perpajakan atau ekualisasi pajak, ya. Jadi di sini saya mungkin akan uh, tidak membahas secara detail, tapi saya akan jelaskan jenis-jenis apa saja terkait dengan ekualisasi pajak tersebut. Gitu. Oke, jadi kalau di sini, jadi di sini jenis-jenis ekualisasi pajak tadi ya. Pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan ekualisasi itu gitu ya. Sederhananya adalah dari kata equal gitu ya. Dari kata equal itu kan artinya menyamakan seperti itu. Artinya pasti ada dua jenis pajak atau mungkin beberapa yang itu jika kita bandingkan itu harusnya sama, itu harusnya equal seperti itu. Jadi biasanya ekualisasi ini itu digunakan untuk melihat gitu ya, kira-kira wajib pajak ini atau kira-kira perusahaan ini dia konsisten tidak dalam membuat laporan keuangan khususnya gitu. Nah, pertama jadi kita bahas mengenai jenis-jenis ekualisasi pajak ya. Yang pertama yang mungkin sudah pernah saya bahas adalah terkait dengan ekualisasi antara penghasilan antara di omset di PPh Badan dengan yang ada di PPN. Nah, ini hal yang paling banyak ya ditemukan atau jadi istilahnya paling banyak jadi temuan di SP2DK biasanya. Jadi sederhananya adalah di SPT Badan itu kan khususnya di lampiran 1771 ya, lampiran 1771 lampiran 1 di situ kan ada dijelaskan adanya peredaran usaha. Peredaran usaha itu artinya sama dengan omset gitu. Nah, biasanya nanti akan dibandingkan dengan istilahnya penyerahan yang ada di PPN gitu. Jadi kalau misalkan kita sandingkan penyerahan PPN ya yang dari masa Januari sampai Desember kira-kira berapa, harusnya antara angka peredaran usaha di SPT tahunan badan dengan penyerahan di SPT masa PPN itu harusnya tidak terlampau beda jauh atau anggap aja harusnya sama seperti itu ya gitu. Kalaupun misalkan terjadi perbedaan ya bisa jadi karena eh, misalkan penyerahan tidak terutang PPN atau mungkin penyerahan cuma-cuma atau mungkin penyerahan antar cabang dan sebagainya seperti itu. Karena biasanya memang peredaran usaha itu kadang bisa lebih kecil atau bisa lebih besar dibandingkan dengan yang ada di PPN seperti itu. Jadi kita lihat dulu kenapa terjadi beda gitu. Jadi pasti dari KPP pasti akan nanya kok terjadi selisih seperti itu. Nah, itu perusahaan harus menjawab itu gitu ya. Kalau misalkan tidak bisa menjawab itu, maka itu dianggap sebagai temuan gitu, dianggap sebagai koreksi. Entah itu dari sisi koreksi PPN ataupun entah itu dari koreksi yang di PPh badannya. Nah, itu yang pertama ya, yang terkait dengan jenis ekualisasi yang pertama ya, antara ekualisasi peredaran usaha di SPT PPh Badan atau PP orang pribadi ya, dengan SPT di PPN. Ini bisa terjadi apabila ya wajib pajak tersebut statusnya sudah PKP ya, sudah PKP itu sudah pengusaha kena pajak. Tapi bagi yang belum, biasanya juga pasti nanti akan dijadikan ekualisasi juga. Misalkan gini, katakanlah ada data pembelian misalkan, ada data pembelian katakanlah 10 miliar misalkan, 10 miliar ada faktur nih, jadi dia mendapatkan faktur 10 miliar. Nah, logikanya ketika dia beli 10 miliar, harusnya kan dia jualnya nggak akan jauh-jauh dari itu. Sementara batasan PKP itu kan 4,8 miliar. Artinya di situ seharusnya wajib pajak ini itu sudah menjadi PKP. Karena kan batasannya kan 4,8 ya, seperti itu. Jadi bisa aja itu dipakai untuk mengekualisasi
dari data pembelian itu harusnya Anda ini sudah PKP atau belum, seperti itu. Walaupun bisa aja ya apa ya, tanggapannya bisa aja oh ini karena bukan objek pajak, sorry, bukan karena penyerahan ini bukan terutang PPN misalkan. Kalau dulu katakanlah terkait sembako, terkait katakanlah jasa rumah sakit, jasa pendidikan seperti itu kan tidak terutang PPN ya. Nah, cuman sekarang kan itu sekarang bergeser ke dibebaskan. Artinya kalau dibebaskan mau omsetnya itu misalkan di atas tadi ya, di atas 10 miliar, ya sekarang mau nggak mau harus jadi PKP. Oke, itu tadi yang pertama ya, terkait dengan jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua itu biasanya terkait antara ekualisasi biaya yang ada di lampiran, biasanya di lampiran ini ya, lampiran 2, 1771 lampiran 2, dengan yang ada di PPh Potput biasanya, PPh Potput. Contohnya gini, misalkan di lampiran 2, di situ kan ada terkait dengan ini ya, lampiran 2 itu kan rincian harga pokok penjualan, kemudian biaya usaha atau biaya di luar usaha gitu. Sederhananya contohnya apa ya? Misalkan tadi ya, HPP pembelian itu harusnya sama dengan perolehan yang ada di PPN misalkan gitu. Jadi perolehan yang ada di SPT masa PPN atau pajak masukan ya yang ada di PPN itu harusnya sama dengan biaya pembelian yang ada di SPT tahunan. Atau contoh lain biaya atas jasa misalkan. Biaya atas jasa itu harusnya equal atau bisa di cross check dengan pemotongan di PPh pasal 23 bisa, atau mungkin 4 ayat 2 juga bisa kalau ternyata itu jasa konstruksi, atau misalkan terkait dengan jasa PPh pasal 21 juga bisa ya. Jadi biasanya kan kalau di lampiran 2 itu kan ada biaya terkait dengan jasa gitu ya. Nah, itu harus hati-hati dalam memasukkan angka di situ. Karena kalau kita terlalu besar memasukkan angka di situ, maka dianggap tidak equal dengan contohnya di PPh pasal 23 misalkan. Atau katakanlah biaya atas sewa misalkan. Biaya atas sewa itu nanti akan di cross check dengan SPT di PPh pasal 23 atas sewa ataupun PPh pasal 4 ayat 2. Kan ada kalau sewa itu kan bisa kena 2 jenis pajak ya. Sewa terkait harta itu kenanya PPh pasal 23, sementara kalau sewa tanah dan bangunan itu kenanya PPh pasal 4 ayat 2. Itu yang terkait dengan biaya-biaya tadi ya gitu. Jadi contoh lainnya misalkan PPh pasal 21 misalkan. PPh pasal 21 itu kan apa PPh atas gaji karyawan ya biasanya. Dan itu pasti biasanya akan disandingkan dengan biaya seputar gaji, upah, honorarium dan sebagainya yang ada di lampiran 2 di 1771 gitu. Entah itu di HPP, entah itu di biaya umum seperti itu. Jadi dan ini hal yang paling banyak ya ditemukan karena pasti karyawan itu kan, perusahaan ini kan pasti punya karyawan ya. Dan ketika punya karyawan kan pasti punya ya digaji gitu ya, digaji. Nah, sementara PPh pasal 21 itu kan PPh atas gaji tersebut gitu. Dan di situ ada jumlahnya. Jadi jumlah karyawannya berapa, penghasilan brutonya berapa. Nah, itu dijumlahkan di total selama setahun dari Januari sampai Desember berapa. Anggap aja biaya gajinya itu totalnya ada 5 miliar misalkan. Nah, disandingkan dengan yang ada di SPT. Di SPT nilainya berapa di situ gajinya. Katakanlah ternyata 3 miliar misalkan. Berarti kan ada selisih 2 miliar di situ. Nah, perusahaan harus bisa menjelaskan kira-kira 2 miliar ini karena apa? Apakah karena misalkan katakanlah program BPJS, ataukah karena Natura, atau yang sebagainya ya. Gitu. Apalagi kalau sekarang kan Natura itu sudah menjadi objek pajak. Artinya selisih tadi itu harusnya semakin kecil ya harusnya gitu. Jadi seperti itu kalau terkait dengan biaya dengan yang ada di PPh Potput gitu. Jadi biasanya terkait dengan biaya bunga, biaya sewa, biaya atas jasa, biaya gaji, kemudian
biaya transportasi, itu pasti nanti akan di-equalkan, akan di cross-check dengan PPh output yang atas penghasilan atau atas pemotongan jenis-jenis yang tadi, seperti itu. Kemudian selain itu, berikutnya adalah PPN pasal 26 dengan ekualisasi PPh pasal 26 dengan PPN atas jasa luar negeri. Nah ini ya, sederhananya gini. PPN atas jasa luar negeri itu kan dikenakan karena kita meminta jasa dari orang atau badan dari luar daerah Pabean untuk menyelenggarakan jasa di dalam daerah Pabean. Sederhananya adalah, katakanlah orang luar negeri gitu ya, misalkan ngasih jasa audit misalkan. Jadi orang dari Singapura ngasih jasa audit ke perusahaan di Indonesia. Nah, harusnya itu kan berarti perusahaan akan memotong PPh pasal 26 gitu. PPh pasal 26 atas jasa tersebut. Nah, nanti biasanya akan dikorelasikan, akan diekualisasikan apakah atas pemotongan PPh pasal 26 ini itu juga sudah dilakukan pemotongan atau pemungutan PPN jasa luar negeri. Kalau dalam hal ini dua-duanya yang motong adalah dari sisi perusahaan ya, gitu. Jadi karena kan kalau jasa luar negeri itu kan yang motong bukan si pemberi jasanya, yang motong yang mungut ya, yang mungut itu bukan dari sisi pemberi jasa, tapi yang pengguna jasa, gitu. Jadi dianggap sebagai sama seperti impor gitu ya, impor. Cuman kan kalau impor itu lebih ke barang gitu ya, sementara kalau jasa luar negeri ya dia lebih ke jasa seperti itu. Dan yang store siapa? Yang store adalah dua-duanya ya dari sisi perusahaan ya gitu. Jadi di samping dia harus motong PPh pasal 26, dia juga harusnya nanti memungut PPN jasa luar negeri. Cuman kalau jasa luar negeri kan harus ada apa ya, istilahnya syarat dan ketentuannya ya. Misalkan murni beneran jasa, bukan dividen atau bunga, kemudian pemberian jasa ini itu ada time test-nya gitu ya. Kalau misalkan sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, ya itu bukan lagi menjadi jasa luar negeri seperti itu. Oke, jadi itu dulu ya terkait dengan ekualisasi. Jadi yang pertama tadi adalah ekualisasi antara PPh dan PPN, itu biasanya terkait dengan peredaran usaha dengan penyerahan gitu. Jadi kalau penjualan itu hubungannya dengan peredaran usaha kalau di PPh, sementara kalau pembelian di PPN itu hubungannya dengan di pembelian di HPP ya, di HPP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi adalah ekualisasi antara biaya-biaya, baik itu HPP maupun biaya administrasi, dengan SPT output ya, gitu. Contohnya tadi biaya seputar sewa, jasa, transportasi, bunga, biaya royalti itu nanti akan disandingkan dengan SPT, pelaporan SPT di PPh pasal 21, 23, 4 ayat 2, pasal 26 juga gitu ya, terkait dengan kalau jasa luar negeri tadi, plus ada juga yang ketiga tadi adalah antara PPh pasal 26 dengan pemungutan PPN jasa luar negeri. Oke, kurang lebih seperti itu ya, pengertian singkat atau jenis-jenis seputar ekualisasi perpajakan gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menanggapinya segala macam, yaitu silakan kontak ke AR-nya masing-masing, atau kalau misalkan kalian punya biro jasa atau konsultan pajak ya silakan hubungin konsultannya. Tapi saran saya kalau memang lebih clear, ingin lebih firm gitu ya, ketika kita sudah dapat SP2DK, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya baca dulu isinya tentang apa, kemudian di situ pasti ada keterangan kontak personnya, pasti ada nama AR-nya, ada nama atasannya, nomor yang bisa dihubungi. Nah itu silakan dihubungi, Pak ini kalau misalkan memang jangka waktunya sudah lewat, silakan Pak ini kami baru terima suratnya, karena biasanya 14 hari kerja. Nah dari situ silakan Pak kami minta perpanjangan waktu, kemudian dari situ silakan baca lagi aturannya tentang apa, kemudian silakan temui AR-nya langsung kalau memang butuh informasi. Di sana pasti nanti akan jelaskan kira-kira isinya tentang apa, kemudian AR ini minta apa saja, data apa saja, kemudian
endingnya nanti kira-kira harapannya kemana? Arahnya kemana? Apakah ke pembetulan SPT, ataukah nanti ke ranahnya ke pemeriksaan seperti itu. Kalau misalkan memang dua-duanya setuju ke arah pemeriksaan, ya silakan gitu ya. Nanti akan dinaikkan ke pemeriksaan seperti itu. Tapi kalau dua-duanya setuju, oke, ini kita koreksinya ada di sini. Saya cukup melakukan pembetulan saja SPT tahunan, misalkan, ya itu silakan, itu ranahnya dibicarakan dengan AR-nya masing-masing. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.